Kota ini menjadi tempat berdirinya kerajaan Melayu Islam terbesar di Riau. Wah, istananya megah sekali pemirsa, dan kalau dilihat dari arsitektur bangunannya, sepertinya ini perpaduan antara gaya Eropa, Arab, dan juga Melayu. Saat beliau memerintah, sekitar tahun-tahun 1945, awal 46 itu beliau dah menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia dengan sukarela dia. Kali ini, Potret akan menutup perjalanan di Bumi Lancang Kuning dengan mengunjungi salah satu kota yang menjadi simbol kebesaran masyarakat Melayu di Provinsi Riau. Inilah Pesona Siak Sri Indrapura. Sejarah kebesaran Kesultanan Melayu Siak di masa lalu menjadikan kota ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Nama kota ini sendiri diambil dari nama Kesultanan Siak Sri Indrapura yang berdiri pada tahun 1723. Oke, pemirsa, kita udah sampai di Siak ya, dan kita juga udah di depan penginapan hari ini. Nampaknya lokasi penginapannya ini cukup dekat dengan istana, dan di depan ini juga ada taman atau alun-alun. Nanti kita akan coba explore. Sebelumnya kita harus check-in dulu ya di homestay ini. Selain memang istananya yang menjadi daya tarik utama, kota Siak Sri Indrapura ini juga dibelah oleh Sungai Siak yang ikonik pemirsa. Kali ini, saya memilih menikmati suasana di tepian sungai sambil melihat aktivitas kapal-kapal besar yang berlalu lalang. Oh ya pemirsa, Sungai Siak ini juga dikenal sebagai salah satu sungai terdalam di Indonesia. Sejak dulu hingga sekarang, sungai yang membentang hingga ke kota Pekanbaru ini berfungsi sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Kedatangan saya ke kota ini juga disambut baik oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, Tekad Perbatas Setiadewa. Nah, saya ingin juga dapat referensi dan juga rekomendasi dari Pak Kadis nih Pak, sebelum saya nanti akan eksplor. Kira-kira seperti apa sekarang kondisi pariwisata dan kemana saya harus pergi Pak memulainya? Kami sampaikan kepada Pak Nanda, alhamdulillah setelah COVID ini Pak Nanda, pariwisata Kabupaten Siak cukup menggeliat. Akhir Desember kemarin itu jumlah wisatawan kami cukup signifikan kenaikannya. Dari target kami sekitar 650.000, sekarang sudah mencapai hampir 1 juta pengunjung wisata yang datang ke Siak ini. Jadi ada beberapa rekomendasi kami untuk datang di Kabupaten Siak. Ya, kita juga ada ada pariwisata sejarah, pariwisata budaya, dan sport tourism. Ada beberapa destinasi favorit kami seperti Istana Siak. Istana Siak ini bisa sama dikatakan dengan rohnya Kabupaten Siak lah. Terus kita juga punya ada Tangsi Belanda, ada Balai Kerapatan Sultan. Nah, ini semua cagar budaya nih, Pak. Nah, kami juga sudah membangun wisata alam yang lagi sekarang ini seperti lift jembatan Siak. Nanti Pak Nanda bisa nanti naik lift melihat kota Siak dari atas. Itu lokasinya di jembatan ya Pak? Di jembatan Siak, tepatnya di jembatan Siak. Wow. Pak Kadis juga bilang, Sungai Siak juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Dinas Pariwisata sendiri rutin menggelar berbagai kegiatan yang bertujuan menjaga dan melestarikan Sungai Siak serta ekosistem yang ada di sekitarnya.
tentunya berusaha terus bagaimana meningkatkan pariwisata di Kota Siak ini dengan harapan adanya perputaran ekonomi di masyarakat. Jadi makin ramai pengunjung datang ke Kota Siak ini, tentunya harapan kita pengunjung tersebut bisa nginap di hotel di Siak atau penginapan atau homestay yang ada di Siak. Terus mereka juga bisa makan, minum di kafe-kafe. Terus ya paling tidak membawa oleh-oleh dari Siak ini dan lainnya lah, sehingga ada perputaran ekonomi masyarakat dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang kita lanjut masuk ke dalam Istana Siak. Wah, istananya megah sekali pemirsa, dan sekarang kita udah mau masuk ya dari pintu sebelah sana. Yuk. Jadi istana yang bernama Asteraya Hashimiyah atau yang kita kenal dengan nama Istana Siak Sri Indrapura ini punya arti kota raja yang taat beragama pemirsa. Dan begitu menginjakkan kaki di dalam istana nih, ini waktu seperti berjalan mundur. Saya ngerasa saya dibawa kembali ke masa-masa kejayaan Sultan Siak ke-11 yang mendirikan istana ini pemirsa. Kesultanan Siak Sri Indrapura dalam lintasan sejarah, ini katanya didirikan oleh keturunan asli Sultan Johor Malaysia pada tahun 1723. Kemudian saya melihat ada satu koleksi istana yang cukup otentik nih pemirsa. Katanya ini adalah media pemutar musik sejenis gramafon yang berasal dari Jerman dan sudah berusia lebih dari 120 tahun. Jadi usianya sekarang sudah berapa tahun? 134 tahun. 134 tahun dan masih bisa beroperasi. Melihatnya Pak, ini dia. Oh wow. Oh, ini dia. Jadi dia ini medianya. Ini CD-nya lah ya Pak, bisa dibilang. CD-nya Pak. Sebesar ini. Ya. Nah, jadi ini CD-nya ya, kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin ini sama, ini CD-nya. Jadi yang ada di belakang ini yang diganti ya Pak diganti, ya? Pak. Kalau untuk mau instrumen yang berbeda. Oh, ini terbalik kan Pak? Oh, Oke, kita balik. Oke. Ini Pak. Oke. Jadi kalau rata-rata instrumennya ini instrumen yang seperti apa aliran musiknya Pak? Musiknya ada Beethoven, Mozart, dan Strauss Pak. Ya itu. Mozart, Strauss. Katanya piringan yang terbuat dari baja ini berisikan musik-musik instrumen klasik Jerman abad ke-8, ciptaan komponis terkenal seperti Beethoven, Mozart, dan juga Strauss. Oke pemirsa, selanjutnya kita mau naik ke lantai 2. Katanya di lantai 2 ini juga masih ada koleksi-koleksi sultan dan kerajaan. Dulunya katanya di lantai 2 ini adalah tempat nginapnya para tamu-tamunya raja. Wow, ini dari besi. Luar biasa kokoh pemirsa. Kemudian saya naik ke lantai 2. Di sini saya disuguhkan dengan arsitektur yang mirip sekali dengan rumah khas Melayu pemirsa. Untuk koleksinya, di sini terdapat arsip foto-foto kesultanan dan juga keluarga, serta benda-benda peninggalan Kesultanan Siak lainnya.
Nah pemirsa, ini katanya adalah batu lebah lilin ya. Cuman saya nggak tahu sih ini gunanya untuk apa. Mungkin pemirsa ada yang tahu? Sebagai seorang Melayu, sejak dulu saya sudah menyimpan kekaguman yang sangat besar pada Kesultanan Siak dan juga sosok Sultan Syarif Qasim kedua ini pemirsa. Sosok pemimpin yang berdedikasi dan toleransi. Seorang sultan yang kaya raya, yang mendukung kemerdekaan Indonesia dengan sepenuh hatinya. Ia menyumbangkan segala apa yang ia punya, mulai dari harta hingga tahta, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ketokohan Sultan semasa beliau berkuasa waktu dulunya itu beliau sangat mencintai rakyat ya, mencintai rakyatnya, dan beliau cukup terkenal orangnya ulama, ulama dia, dan pemerintahnya itu cukup baik di masyarakat ya semasa beliau menjadi sultan memang. Jadi beliau itu kalau mengambil keputusan itu tidak mau mengambil keputusan sendiri, beliau ada musyawarah dulu dengan penguasa kerajaannya. Tidak sudah dua masa kerajaan dulu sudah demokrasi deh. Dan demokrasi dia nampak mengambil keputusan sendiri. Baik. Saat beliau memerintah, beliau itu sekitar tahun-tahun 1945 awal 46 itu beliau dah menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia dengan sukarela dia. Sukarela menyerahkan harta dan tahtanya ke negara itu. Itu kalau ceritanya kalau uang itu sebanyak 13 juta golden untuk membantu perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 13 juta golden. Ini kalau emas semuanya. Uang mata uang Belanda. Termasuk mahkotanya. Mahkotanya itu sebagai bukti beliau menyerahkan kerajaan itu, mahkotanya diserahkan ke negara. Dan sekarang mahkotanya masih ada tersimpan di Museum Nasional, di Museum Gajah. Dan masih bisa kita lihat sana. Lalu saya pun diajak Rozali untuk berkeliling di lingkungan istana. Di sisi kanan saya melihat ini ada kapal besi. Ini namanya Kato, milik Sultan Syarif Qasim kedua. Ini dia kapal Kato nih. Ini dia ya. Wah. Jadi ini kalau dulu saat beroperasi, ini bahan bakarnya gimana Pak? Kalau saat operasi bahan bakarnya dari batu bara. Ini dari batu bara. Ya. Walaupun begini kita masih bisa melihat kemegahannya dulu ya. Nah dulunya kapal ini digunakan oleh Sultan untuk mengunjungi wilayah-wilayah kekuasaannya. Nah kemudian di sisi kiri istana ini juga terdapat sebuah bangunan yang katanya ini adalah rumah peraduannya Sultan. Dan ini juga menjadi tempat tinggal Sultan Syarif Qasim kedua bersama dengan sang permaisurinya. Oke, pemirsa kita udah selesai keliling ya, ngelihat seisi Istana Siak yang sangat luar biasa megah dan koleksinya juga luar biasa. Nah setelah ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan untuk explore ya, tempat-tempat wisata yang menarik lainnya yang ada di kota Siak Serindrapura.
Selanjutnya, saya mengunjungi jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah. Nama jembatan ini diambil dari nama istri atau permaisuri Sultan Syarif Qasim II. Ya pemirsa, sekarang kita udah sampai di bawah jembatan Siak ya. Jembatan yang tadi sangat megah dan mewah sekali. Nah kali ini kita ada di bawahnya. Kita mau coba untuk naik ke menara yang paling tinggi di atas. Karena katanya wisatawan siapapun yang datang ke sini, ini bisa cobain untuk naik ke atas ke menara yang paling tinggi. Dan nanti di atas kita bisa ngelihat view yang sangat luar biasa indah juga. Ada aliran sungai Siak dan juga sekeliling ya kota Siak Sri Indrapura dan juga istananya yang megah bisa kita lihat dari sana. Yuk. Jembatan yang sudah berfungsi sejak tahun 2007 ini menjadi salah satu jembatan terpanjang di Indonesia yang mencapai 1,2 km. Desainnya yang megah dan modern menjadikan jembatan ini sebagai ikon Kabupaten Siak. Wah, pemirsa, ini luar biasa megah sekali ya. Dan sekarang kita ini udah menuju untuk naik ke atas. Ada liftnya di sini, tapi kita harus beli tiket dulu katanya. Yuk. Oke, pemirsa, kita udah di depan lift ya, dan kita udah bisa langsung naik ke atas. Yuk. Nah, gini rasanya ya pemirsa. Tapi ini naik lift, tapi bukan di mall. Tapi naiknya ke menara yang ada di jembatan Siak ini. Kalau dilihat, jembatan ini punya dua menara yang menjulang tinggi. Menariknya, kita dapat naik sampai ke atas menara dengan menggunakan lift dari kaki jembatan. Wah, keren ya pemirsa. Wah, jadi dari sini, apalagi dibantu dengan teropong ini, pemirsa, ini kita benar-benar bisa melihat dari kejauhan ya. Dan seisi kota yang ada di Siak Sri Indrapura ini, kita bisa melihat dari puncak sini. Di dalam menara juga tersedia aneka makanan dan minuman. Selain itu, kita juga dapat melihat arsip proses pembangunan jembatan yang diresmikan oleh Presiden Indonesia waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah pemirsa, lokasi selanjutnya yang akan kita coba datangi adalah kawasan Cagar Budaya Tangsi Belanda. Nah seperti yang Anda lihat di belakang saya nih, ini adalah bangunan ya dengan gaya arsitektur Eropa yang dulunya ini dibangun pada abad ke-18. Tapi dulu ya, lebih dulu Istana Siak dibangun, barulah Tangsi Belanda ini ada begitu. Nah, jadi pada zaman kolonial dulu, Tangsi Belanda ini difungsikan sebagai tempat pertahanan ya bagi kolonial Belanda, dan gedung di dalamnya ini ada 6 gedung yang membentuk lingkaran, dan gedung-gedung ini difungsikan juga sangat beragam ya. Yaitu yang pertama ini sebagai gudang senjata ataupun pergudangannya mereka, sebagai tempat logistik, sebagai tempat perkantoran, asrama dan juga lainnya. Entah kenapa saya selalu kagum melihat gaya arsitektur bangunan-bangunan tua yang dibangun oleh Belanda di Indonesia. Klasik, megah, simple, dan otentik. Oke, pemirsa, sekarang kita mau coba naik ke lantai atas. Katanya di sana ini ada banyak sekali koleksi-koleksi peninggalan masa kolonial Belanda dulu. Katanya setelah direnovasi, kawasan Cagar Budaya ini juga difungsikan sebagai tempat bagi anak-anak muda kreatif Siak untuk berkegiatan.
Wah, saya harap saya bisa bertemu nih dengan salah satu di antara mereka nanti. Ya pemirsa, sekarang saya lagi di jalan. Kita mau ketemu sama Cindy. Dia ini adalah anak muda kreatif ya, yang memberdayakan para petani nenas di kawasan Siak dan sekitarnya. Kira-kira nanti kita mau ngapain ya? Yuk, ikutin kita. Setelah 1,5 jam di jalan, akhirnya kami sampai di Desa Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Mayoritas masyarakat di desa ini memang membudidayakan nenas. Oke, sekarang kita mau ke kebun. Kita udah bareng sama Pak Abbas, petani nenas, dan kita mau langsung ke kebunnya beliau. Yuk. Nenas, sejak dulu ini sudah menjadi komoditi andalan di Kabupaten Siak, dengan Kecamatan Sungai Apit sebagai penghasil utamanya. Ini yang jenisnya apa? Ini megangnya nggak ada masalah ya? Varietasnya, ini apa? Morris ya. Oh, ini Morris. Dia ada Jadi apa, ada varietasnya, ada nanas mahkota yang udah didaftarkan gitu, yang khas Siak. Dan ini kita hari ini bisa ketemu langsung sama petaninya dan kita bisa panen langsung dan kita makan nih Bang, boleh? Karena COVID-19 dan juga permintaan yang minim, perlahan para petani yang ada di sini ini mulai meninggalkan nenas dan beralih menanam sawit. Prihatin akan hal ini, Cindy dan tim ini nyoba untuk mempertahankan nenas ya, yang memang sejak dulu ini udah jadi identitas Siak. Nah, mereka mendirikan sebuah brand, ini namanya Pinaloka. Dan mereka juga melakukan inovasi ya, berupa produk hilirisasi nenas. Mereka melakukannya dimulai dari membuka pasar seluas-luasnya. Setelah itu, mereka bermitra dengan para petani yang ada di Desa Tanjung Kuras. Kemudian mereka memiliki komitmen bersama ya, untuk bisa menghasilkan nenas-nenas yang berkualitas hingga menjadi aneka olahan seperti minuman, sirup, selai, dan juga nenas kering. Yang paling dekat sekali mungkin masyarakat gitu. Mereka cukup kaget, yang biasanya mungkin seminggu untuk ngabisin 5 botol aja tuh susah, kadang sampai expired gitu. Sekarang mereka sampai kewalahan, kita order tuh dalam seminggu sampai 4-5 kali. Jadi bisa dihitung hampir tiap hari mereka harus produksi gitu. Selanjutnya mungkin dari pemerintah setempat gitu, yang selama ini itu jadi tantangan mereka setelah memilih alternatif komoditi untuk menjaga lahan gambut ini agar tetap basah dan tidak terjadi kebakaran hutan. Tapi bingung masyarakat bertanya bahwa apa yang kami tanam itu bisa menciptakan kesejahteraan nggak untuk kami. Ternyata tuh Pinaloka bisa kasih jawaban gitu loh, meskipun masih berproses gitu ya. Jadi memang nggak salah ya, menjadikan Kabupaten Siak sebagai destinasi terakhir yang saya kunjungi di Provinsi Riau. Semoga ya, kota dan kabupaten ini bisa terus berkembang, memberikan kesejahteraan dan dampak positif bagi siapa saja yang datang berkunjung ke sini. Sampai jumpa.